Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Aki Sok Tahu ya. ya. Kalau yang mau tanya-tanya boleh juga, karena di sini Aki Sok Tahu ya kan. Tapi Aki Sok Tahu tetap akan bertanya kepada Mas Adimas untuk menjelaskan kepada netizen, karena kalau Aki Sok Tahu sendiri yang menjelaskan, mungkin netizen belum kenal sama Aki Sok Tahu. Oke, kita langsung aja kita bertanya ya. Nah, kemudian semalam soalnya dia ada mengupas tentang anak durhaka ya. Anak durhaka. Jadi apa ada terjadi juga anak durhaka ini di daerah Mas Adimas? Nanti kita tanya. Sepertinya Mas Adimas nggak nyapa dulu. Sapa dulu lah. Ya, sapa dulu. Oke. Selamat malam buat sahabatku semuanya, sahabat netizen dimanapun kalian semua berada, sahabat para santri PSS, pada bukan sedang sejagat dimanapun kalian semua berada. Salam persaudaraan sedunia dari Master Adimas Satriadi. Apa masih ada sandangan master saya nih ya? Iya. Ya, itu semua terserah kepada netizen ya kan? Netizennya kan. Netizen semua itu ya. Master kan gelarnya master ya. Itu berarti orang yang punya keahlian khusus ya juga ya. Ya, juga itu punya prediksi gitu ya. Berasal dari Mas, bukan Mas. Ya, berarti jadi Mas ya. Iya. Oke, semoga sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga rezekinya berkah melimpah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Oke. Alhamdulillah bersama Aki Sok Tahu di channelnya Aki Sok Tahu. Kali ini kita akan membahas seperti biasa. Namun sebelum itu buat sahabat semuanya yang menyimak video kita, yang menonton video kita ini, tolong kasih komennya, kasih komennya, kasih like-nya dong ya kan, biar semangat sedikit kita ya untuk mengisi konten-kontennya. Jempolnya jangan lupa jempol. Like. Oke, terima kasih semuanya. Yang penting semua semoga sehat selalu. Oke, langsung aja Ki. Apa yang mau kita bahas ini Ki? Kita mau membahas Anak durhaka tadi ya. Sekilas saja. Sekilas saja ya. Kemarin kan sudah diunggah ya kan. Nah, sudah. Jadi kemarin itu kan Mas Adimas saya kan bercerita tentang anak durhaka. Jadi apakah anak durhaka itu di zaman sekarang ini masih ada seperti maling kundang atau apa satu lagi sampuraga, apa masih ada gitu? Kalau kita cerita tentang anak durhaka, tentu kita cerita dengan dosa-dosa itu. Di zaman sekarang ini, kalau sekarang kita lihat itu sangat luar biasa. Makin banyak Ki. Iya. Semakin banyak gitu. Karena apa? Karena kurangnya tuntutan dasar-dasar iman ya, mungkin dari kecil kurang dasar-dasar iman mungkin dari situ kan. Ditambah lagi dengan kemajuan zaman ya kan, dengan teknologi, dengan gadgetnya, pencet jempol ya kan. Mendingan pencet jempol ada tasbih kan gitu, ada manfaatnya. Tapi bisa juga medsos itu sebagian besar atau sebagian kecil itu manusia kalau bisa menggunakan medsos dengan baik pasti akan menjadi lebih baik kan. Tapi sebaliknya juga yang dilihat itu adalah hal-hal yang kurang baik akan bisa jadi contoh. Makanya buat konten kreator ya, sahabat-sahabat YouTuber semuanya ya, coba kita buat konten-konten sedikit yang bisa untuk mendidik atau membangun supaya akhlak daripada saudara-saudara kita, anak-anak kita kemudian tidak pandang bulu ya, walaupun itu suku apa, walaupun itu agamanya apa, tetap harus ditanamkan yang namanya keimanan. Makanya kita harus sedikit daripada video kita tampilkan sedikit video-video yang mendidik ya. Walaupun apa harus ada manfaatnya, walaupun sedikit. Ya benar. Jadi cerita anak durhaka memang luar biasa gitu. Betul. Di lingkungan kita sendiri aja sering kita dengarnya. Ya memang. Karena sekarang lagi zaman apa ini kan, jadi kita lihat di berita-berita gitu Pak. Bahkan ada yang anak membunuh orang tua, sebagainya ya kan. Itu kan salah-salah ya misal ya. Tapi ini kopinya kayaknya enak kali nih. Wah, kalau kopi dari apa ini, buihnya aja udah mantap. Udah mantap. Kok ngopi dulu kita? Ngopi dulu buat sahabat netizen rumah. Yuk, mari sambil nonton video sambil ngopi bareng Aki Sok Tahu bareng Adimas yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Namanya gelasnya nggak ganti ya.
Aki sok tahu cuma sedia gelas ini doang. Dua. Khusus di studio maksudnya. Tapi kalau sahabat mau mampir sehingga tempat Aki sok tahu, nanti gelasnya akan disediakan banyak dengan kopi. Udut dulu ya. Ini aja dulu lah. Keras sekali ini. Waduh. Ini persep apa nih? Hasil daripada apa? Katanya kalau orang spiritual khususnya dikenal sama Mbak Dukun, pasti rokoknya warnanya merah. Tapi kan zaman udah berubah. Wah. Mas, zaman mas udah berubah. Jadi sekarang rokoknya itu nggak merah, dia Nggak merah. kuning dia rokoknya. Aduh, itulah anak durhaka. Nauzubillah. Jangan sampai anak keturunan kita menjadi sosok anak durhaka ya. Buat sahabat semuanya, marilah kita didik bersama-sama anak keturunan kita menjadi lebih baik. Insya Allah bisa menjadi anak yang soleh dan soleh. Amin. Amin ya rabbal alamin. Itulah penjelasan dari konten kemarin ya. Jadi buat sahabat tolong di komen video-video yang kita tampilkan. Komen yang kita butuh. Karena apa? Kritik dan saran kita butuhkan. Ya. Jadi apa yang kurang dari tampilan video kita ini, Itulah yang membangun. itu membangun kita juga untuk membangun channel ini supaya lebih baik. Nah, kalau tidak ada netizen semua, channel kita ini gak akan bisa berkembang. Benar. Jadi yang sukses, youtuber yang sukses, sahabat-sahabat rekan-rekan youtuber yang sukses, itu tidak ada apa-apanya kalau tidak ada sahabat netizen semuanya. Makanya terima kasih buat sahabat netizen semuanya. Giliran Aki sok tahu nanti coba didukung channelnya ya, supaya berkembang dan kita akan memberikan inspirasi yang baru lagi, tentunya buat semangat hidup kita semua bersama, gitu. Ya. Tapi ini di apa? Di Udut ya. di Sumet udutnya. Saya ingat dulu sama Siapa? santri Padepokan Senang Sejaga. Siapa itu? Kayak Mbak Oo. Oh, Mbak Oo. Mbak Oo. Sarok kasih sama Mbak Oo itu. Mbak Oo nih. Kemana dia Mbak Oo? Buat salam Mbak Oo, salam kalau nonton channel kita ini, salam bertemu kembali, salam berjumpa kembali. Insya Allah nanti kita bisa berkumpul kembali di Padepokan Sendang Sejagat. Salam buat Mamas Guru, Mamas Karyo, dan para santri yang ada di Padepokan dan di seluruh Indonesia ataupun yang ada di luar negeri. Ya, semuanya. Memang luar biasa ini. Murid-murid daripada guru besar Mamas Karyo, luar biasa. Jadi kesuksesannya dalam membangun Padepokannya sangat luar biasa, dan di YouTube juga. Wah, susah, kita berat. Tapi itulah rezeki dari Allah yang patut disyukuri. Mudah-mudahan dengan bertambahnya ilmu, bertambahnya rezeki bisa lebih bersyukur lagi. Amin. Kita itu insya Allah. Amin. Tapi saya ada satu. Saya masuk ke grup ada satu. Itu grup daripada Padepokan yang buat oleh sahabat. Ditolak. ada satu ya. Buat sahabat admin daripada grup lentit ya. Grup itu. Ada buat sahabatku. Tolong jangan seperti itu lah ya. Buat sahabatku mohon, karena apa, kemarin memang Master Satriadi memang vakum di dunia YouTube ya. Tidak hanya di dunia YouTube tapi di dunia spiritual juga vakum karena kita menjalankan tugas yang lain gitu. Di dunia maya mungkin. Kalau di dunia maya masih ada, cuman dunia maya sudah putus semua. Berapa bulan ya? Hampir 1 tahun tidak eksis lagi. Jadi sekarang kita bertemu kembali walaupun hanya di layar handphone ya, layar di channel kita masing-masing, terutama di channel Aki Sok Tahu. Kita akan selalu hadir terus, insya Allah akan kita jalankan. Nah kemudian lagi nih Mas ya, di daerah ada di suatu daerah yang konon katanya itu penuh dengan mistis. Nah, mistis itu berawal dari memang dulunya itu hutan. Kemudian hutan itu sekarang mau dibuat bandara. Bandara apa itu? Iya, bandara lapangan udara. Nah, lapangan udara, angkatan udara pastinya kan. Nah, jadi di situ itu konon kabarnya kan bekas dulu pembantaian dengan tanda kutip ya. Yang jelas itu sudah saya explore Udah di upload.
Jadi ketika ngaput di sana gimana aura daerah itu Waktu gimana? kita nge-explore, ya kan, kita ambil dan juga bertanya sama penduduk yang lewat, Iya. kurang dari ladang lah ya kan. Iya. Ya kita cek aura di sana, ya rentan sekali. Tapi yang namanya kan hutan sih. Iya benar. Dan dulu juga pernah kita buat konten situ Pi. Di channelnya Adimas Satriadi. Oh itu pernah ada juga Pernah, ya? pernah Iya, kita iya. buat. Ah. Itu pernah kita buat. Itu di konten kita buat uji nyali. Pertama sekali Adimas buat konten kreator di channel Adimas Satriadi. Nah, Kita buat di situ. itu tentang apa itu? Uji nyali Pi. Uji nyali. Uji nyali. Jadi yang hadir di situ Yang hadir di situ itu ya termasuk yang tanpa kepala. oh iya. Bahkan sampai merasuki peserta kita, anggota kita. Jadi anggota kita itu adalah sebetulnya penonton dia. Oh iya. Karena ingin melihat video itu real atau tidak nih. Oh jadi dia membuktikan Dia ya, membuktikan, tapi Jadi nyalinya cukup luar biasa. ikut nonton Ikut nonton, langsung jadi peserta dia. Iya. Kenapa? Wah itu settingan katanya gitu kan gitu. Memang sih banyak sih dunia spiritual, dunia YouTube ini kan di Setting ya, banyak setting, setting ya. gitu, banyak setting. Cuman ya dia ini membuktikan gitu. Iya benar. Apakah channel Adimas ini juga setting? Jadi ikut dulu ya. Jadi ikut dia Ki. Nah, dia ikut. Naas dia. Naas dia. Langsung kemasukan dia Ki. Kesurupan ya, kerasukan dia. Langsung kerasukan. Nah, energinya luar biasa. Bahkan sempat kita diketawai oleh sosok wanita cantik. Oh itu yang tahu saya. Hmm. Nah itu memang di situ wanita cantik itu pasti yang mukanya hancur itu kan. Pastinya. Pastinya. Itu sampai beberapa kali tuh mengetahui kita. Itu giginya gini tuh. Pasti. Luar biasa. Makanya wah kalau itu memang nanti bakal jadi bandara udara. Ya itu memang harus dinetralkan Ki. Pasti ya pastinya. Pastinya harus dinetralkan. Nah pasti kan juga istilahnya konten-konten di situ mungkin sudah mempersiapkan para supernatural ya. Pastinya. Nah, ya. Dan harus sedikit. Nah, ya. Harus. Jadi tidak bisa sembrono. Dan konon katanya juga di situ juga ada tempat, bahkan di situ konon kabarnya gini. Ini saya jadi ingat dulu. Ada satu tempat yang juga untuk mencari pesugihan. Nah, apakah ketika Mas Adimas itu ke sana, apakah ada aura seperti itu atau waktu membuat dulu konten ada yang seperti itu? Saya rasa memang ada Ki. Nah, Cuman itu memang masih di seputaran situ tapi lokasinya agak berbeda. memang itu kan luar. Karena saya berapa kali buat konten di sana itu ada beberapa tempat memang dan sangat auranya sangat besar sekali. Nah, dan memang pernah juga dia bahkan merasuki saya sendiri. Nah, pernah masuk. Merasuki saya sendiri. Saya sampai kerasukan sendiri Ki. Sampai beradu fisik juga sama anggota kan. Sama kru kita sampai beradu fisik kita. Segitunya ya. Berarti memang kuat ya. Luar biasa. Kita sampai wah ya sebenarnya bukan kewalahan, kita kontrol sih. Iya. Cuman karena dorongan energi tadi langsung menyerang kita masuk langsung wah bam sudah. Saya sudah jadi. Karena itu memang kalau masyarakat di sini semua mungkin sudah paham kalau daerah itu kalau masuknya yang menyesatkan juga ada. Itu daerah setempat tuh kan ini berblok-blok tuh ya kan. Iya. Nah, kalau masyarakat sini tahu kalau dia masuknya itu misalkan nyari kayu bakar ya, dia itu masuk di sore hari itu bisa tersesat gitu. Jangan masyarakat dulu Ki. Saya juga pernah Ki. Saya pernah cari kayu bakar tuh Ki. Oh itu dekat sama Mas ya ini ya lokasi itu. Iya. Oh. Jadi waktu itu kan kita adakan tetangga itu pesta. Iya. Jadi waktu itu saya memang masih seumuran SMP ya Ki. Iya SMP. Nah, jadi saya diajak oleh abang ya kan. Nah itu tetangga
diajak untuk mengambil daun pisang. Ya. Daun pisang itu tempatnya ada rel itu. Berarti ini daun pisang di sana pun juga banyak ya, pemirsa ya, pohon pisang liar ya. Pohon pisang liar. Pohon pisang liar. Banyak sekali ya. Jadi kami itu berangkat di jam 9 pagi. Ya. Padahal kalau kita lewati Ki, itu jalan paling mulai masuk rel itu. Ya. Masuk hutan itu kan ada rel. Itu kira-kira paling sekitar 300 atau 500 meter. Cuman perjalanan kita dari jam 9 sampai jam 3 sore Ki, baru nyampe. Perasaan di situ-situ aja kita naik sepeda loh teman-teman loh. Iya, itu saya sendiri yang merasakan, bener. Memang di situ kayaknya memang luar biasa. Begitu nyampe Ki, Aki bayangkan lah. Itu jalan, itu nyampe langsung di parit besar. Bukan jalan lagi Ki. Langsung terjun di parit besar. Di parit besar itu ada pohon bunga kantil. Oh, di situ Ada pohon bunga kantil. Berarti besar. Kecil. Oh, kecil. Pohonnya nggak kalah besar. Iya. Nah, di situ pas di situ. Nah, kita disesatkan ini. Padahal ditunggu-tunggu daun pisangnya untuk buat makan ringan. Pesta itu kalau orang Jawa bilang apa ya? Lemet ya? Lemet atau apa? Lapis legit atau lemet lah kita bilang ke orang Jawa. Jadinya nunggu kita sampai sore. Akhirnya tidak terbuat. Cari daun pisang yang lain. Karena apa? Menunggu kita tak kunjung pulang. Nggak taunya kita disesatkan oleh makhluk astral. Memang itu nyata teman-teman. Teman-teman netizen itu nyata bener. Makanya pemerintah juga nanti ketika ingin membangun ya kan, harus memang memprediksinya harus memang kontraktornya kan memang harus menetralkan semua itu. Luar biasa memang, dan ceritanya juga banyak juga yang melihat besar nih kan. Ular besar itu sering nih kan, bahkan sampai zaman kita ini pun masih ada. Konon kabarnya ular besar itu pernah juga muncul ya, pernah juga dibacok langsung tombak, itu tombaknya yang begini. Tombaknya bengkok gitu. Iya. Nah itu cerita dari itu, yang mengalami itu masih ada orangnya itu. Masih hidup ya? Masih hidup. Saksi hidupnya itu masih ada. Suatu saat kita datangkan juga. Boleh kita nih ya. Karena banyak sekali sejarah yang bisa kita ungkap khususnya di daerah kita nih kan. Banyak sekali sebenarnya teman-teman semuanya. Jadi pantengin terus teman-teman netizen semuanya ya. Pantengin terus channel Aki Sok Tahu ya. Terus komennya kita tunggu dari teman-teman semuanya supaya kita ini bisa dapat kritikan ataupun saran dari teman-teman supaya nanti kita bisa membuat konten-konten yang lebih baik lagi. Sebenarnya begitu ya. Jadi nggak hanya itu saja, kita tampung aspirasi atau saran daripada teman-teman. Apa yang ingin teman-teman buat, tolong Aki, kita mau bahas ini Ki, coba kita bahas Ki. Oke, akan kita bahas, boleh. Nah, bahkan nanti kalau kita akan datangkan ahlinya Ki ya. Boleh. Nah, kita akan datangkan ahlinya di podcast kita undang ya untuk teman-teman semuanya pastinya. Jadi itulah ya. Jadi memang luar biasa ekspor kita tadi pagi ya. Luar biasa. Sempat juga memang sepeda motor saya nggak bisa di start Ki. Nanti sepeda motor yang sudah jelek memang enggak ya. Memang agak butut tapi lancar Ki biasanya. Gitu aja kan gitu. Sampai dengkol pun susah. Iya. Jadi saya bilang tadi sama netizen, ini barangkali dapat gangguan saya ini kan. Karena kan memang kalau kendaraan dia itu kan pakai magnet ya. Nah, kendaraan yang bermagnet itu dia ketika berjumpa dengan makhluk astral seperti itu ada gesekannya. Iya. Terjadi gesekan dia, benturan dia. Ya. Magnet itu. Yang jelas pokoknya masyarakat di desa kita ya itu pastinya akan bangga nanti apabila memang itu sudah terbangun, pasti akan meluas menjadi suatu kota ya. Pasti ya. Kota ya, pinggir kota pun jadi ya, pinggiran kota pun jadi. Hingga akan membukakan satu lapangan pekerjaan bagi masyarakat utamanya seperti penduduk itu setempat. Sehingga kan
mendukung ekonomi. mendukung ekonomi, ya, mudah-mudahan lah. Jadi kita apa lagi yang mau kita bahas ini? Ya, kalau memang pembahasan sudah selesai, karena udah berapa ini juga kita udah hampir setengah jam ya. Kira-kira seperti itu gitu. Ya. Sudah hampir setengah jam. Kita ditemani oleh sahabat semuanya. Pokoknya satu buat sahabat semuanya, pantengin terus channel Aki Sok Tahu. Jangan lupa dukung terus channel kita dengan tekan tombol merah subscribe ya, subscribe. Subscribe. Jangan lupa di like dan komen-komennya ya. Buat teman-temannya, pokoknya terus pantengin, dukung kita terus supaya channel kita lebih berkembang lagi. Semangat ya. Apa ininya ya? Oke. Terima kasih buat sahabat semuanya yang sudah menemani kita. Terima kasih sekali. Saya doakan semoga sehat selalu, panjang umur, sukses selalu ya. Semoga rezekinya berkah melimpah. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita tutup dulu ya. Kita sambung di video berikutnya ya. Tunggu di konten berikutnya teman-teman ya. Pantengin terus channel Aki Sok Tahu. Dan Taufik Radya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.